Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kok bisa petugas puskesmas di Kota Serang senam saat jam pelayanan? Warga di Kampung Lebak keluhkan bau busuk dari industri pengolahan ayam. Sopir truk cuek menyikapi pembatasan jam operasional truk kelebihan muatan. Viral di media sosial, kegiatan senam yang dilakukan pegawai yang bertugas di Puskesmas Walantaka, Kota Serang. Ironisnya, kegiatan ini dilakukan saat jam pelayanan. Video direkam salah satu pasien yang akan berobat. Dikhawatirkan kegiatan tersebut akan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Kepala Puskesmas Walantaka, senam tersebut merupakan bagian dari program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis yang sudah berjalan selama 7 tahun di setiap pekannya dan diadakan setiap hari Rabu. Namun saat kegiatan yang viral tersebut direkam, ada gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan kegiatan senam diadakan. Terkait kemarin pemberitaan di medsos ya, senam ya, karena itu adalah kegiatan rutin ya dari Prolanis, di mana Prolanis itu isinya adalah diantaranya senam dan edukasi penyuluhan kesehatan dan cek kesehatan gratis. Ini sudah dilaksanakan kurang lebih 7 tahun ya. Rutin Bu ya? Rutin, kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh pesertanya itu masyarakat. Nah, gimana? Pasca kejadian itu ada evaluasi nggak Bu? Karena kan ada netizen menyoroti ini ganggu pelayanan. Ya, mungkin kedepannya kami akan perbaiki dan evaluasi ya untuk mungkin tempat dan waktunya yang kami evaluasi nanti ke depannya, karena ini juga tidak bisa diberhentikan begitu saja karena ini untuk masyarakat juga. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Serang membenarkan program tersebut merupakan program Dinas Kesehatan Kota Serang dan merupakan bagian dari edukasi dan penyuluhan kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit kronis seperti stroke dan kanker. Itu adalah merupakan suatu kegiatan Germas, jadi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satu pilar tentunya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit kronis, di mana diketahui bahwa penyakit yang kaitannya dengan KJSU, KIA, kanker, hipertensi, jantung, saraf seperti itu kaitannya dengan kondisi di mana salah satunya dapat dicegah dengan olahraga secara teratur. Dinas Kesehatan Kota Serang mengharapkan aparatur sipil yang bertugas di puskesmas harus mendahulukan kepentingan umum karena mereka telah disumpahi untuk mengabdi kepada masyarakat. Ariel Maradus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Akibat intensitas hujan tinggi, Jalan Rasuna Said, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang merupakan akses menuju Kota Tangerang Selatan, tergenang dengan ketinggian mencapai 40 hingga 70 cm. Banyak kendaraan terpaksa putar balik, namun tidak sedikit juga kendaraan yang nekat melintas hingga menyebabkan mati mesin. Bahkan di tengah kondisi banjir, sempat terjadi adu jotos antara pengemudi mobil dengan warga yang sedang berjualan. Keributan terjadi karena mobil melaju kencang melewati genangan hingga menyebabkan air menghantam tempat dagangan. Selain curah hujan tinggi, banjir disebabkan buruknya drainase di sekitar lokasi sehingga air hujan tidak mengalir lancar. Menurut warga, banjir bukan kali ini saja terjadi.
banjir seringkali terjadi saat hujan deras turun. Akibat banjir, bahkan banyak pedagang terpaksa menutup lapak dagangan mereka lebih awal. Udah hujan aja, hujan 1 jam ini udah langsung tergenang begini. Itu kedalamannya berapa, Pak? Ya, mungkin 70 cm, 70 sentian lah. Kalau hujan itu memang kerap terjadi di sini, Pak? Ya sering begitu. Apa sih Pak gara-garanya, Pak? Ya gara-garanya ya irigasinya kecil, nggak jalan, nggak ada pembuangan. Apa dengan adanya banjir ini kan Bapak rasa terganggu nggak sih, Pak? Ya terganggu lah, saya kan pedagang pakaian, Mas. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang segera memperbaiki drainase agar jalan Rasuna Said tidak terendam banjir karena perekonomian kerap terganggu. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Belajar di tempat nyaman menjadi dambaan semua siswa. Namun kondisi ini tidak dirasakan oleh siswa yang bersekolah di Yayasan Pendidikan Islam MII yang berada di Pematang Serang, Desa Sikulan, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang. Kondisi bangunan di yayasan ini terlihat sangat memprihatinkan lantaran ruang kelas tanpa plafon serta jendela tanpa kaca yang kerap kali mengganggu kenyamanan murid saat belajar. Apalagi saat musim hujan, air dapat leluasa masuk ke dalam kelas dan membasahi pakaian hingga buku-buku pelajaran. Selain itu, salah satu ruang kelas ada yang sudah ambruk akibat hujan deras pada 6 bulan lalu. Kejadian ini membuat para murid dirundung rasa ketakutan serta khawatir kelas yang mereka gunakan juga sewaktu-waktu ambruk. Siswa mengaku akibat kelas rawan ambruk dan minim fasilitas, mereka tidak bisa maksimal dalam belajar. Sangat tidak sesuai. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah, terus kalau hujan, angin bagaimana deh? Bocor, terus saya terganggu. Belajarnya. Ya. Nah, terus ini kan di samping ada kan ini jendela deh ya. Itu sejak kapan nggak ada daun jendelanya, nggak ada kacanya rusak seperti itu? Sudah lama. Sudah lama. Jadi itu gimana? Kesini airnya. Kalau ada angin. Masuk. Iya. Kepala Yayasan Pendidikan Islam di Pematang Serang, Mahpudin, menyebutkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan ruang kelas baru untuk keberlangsungan pelajar sebanyak 58 murid di sekolahnya. Ruang kelas yang saat ini digunakan dibangun pada tahun 1956. Pihak yayasan sudah sering mengajukan proposal perbaikan Kementerian Agama, namun belum juga ada respon positif. Hujan deras, turun sebagian, pas malamnya ambruk semuanya. Kebetulan ya alhamdulillah karena di luar kegiatan tidak ada korban. Jumlah siswa untuk sanawiyah itu bukan 58. 3 rombel yang ukurannya ya 6 kali 7 kecil. Betul. Kami sangat membutuhkan terutama ruang kelas baru ataupun perehabilitasi yang ada sekarang. Nah, ini kan di bawah naungan Kemenag, Pak ya. Apakah sudah pernah laporan tentang peristiwa ini, Pak? Secara lisan ataupun melalui WA kami udah ke bagian Pemda. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan. Kemarin pelaporan ke BPBD melalui Pak Ang di tingkat kecamatan, sampai sekarang pun belum ada tanggapan. Para guru dan murid berharap ke depannya Yayasan Pendidikan Islam MII Pematang Serang dapat segera dibangun agar para murid merasa nyaman dan tidak ketakutan saat belajar. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.